Kebumen. Welcome back to podcast Ngopi Main, Ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, tentunya kita kembali lagi dengan program Ngopi Main ini ya, yang tentunya akan memberikan informasi edukatif dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi pada kesempatan pada kali ini, kita akan membawakan sebuah tema yang sangat fenomenal beberapa waktu ini, yakni peran ayah dalam keluarga, menyikapi fenomena fatherless dengan bijak. Oke, sebelum masuk ke bagian inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Saya Farna Zarhila BM Putra. Dan saya Aisyah Pradivia Azhara. Dan kita berdua yang akan memandu podcast pada hari ini. Dan tentunya pada kali ini kami mengundang narasumber yang sepertinya bisa diajak ngobrol ya. Iya, tentang keren-keren banget ya Kak. Tentang tema fatherless ini ya. Ini dia ada Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2024 tahun 2025. Ada Kak Alvira dan Kak Alif. Halo Kak. Halo Kak. Boleh perkenalan dari Kak Alvira dulu ya. Ya, halo semua, perkenalkan nama aku Alvira Octavia Bintang Rasati, biasa dipanggil Bintang. Dan aku merupakan Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2024-2025. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alivia Nisa, biasa dipanggil Alivia. Aku merupakan Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2024-2025. Nah, kalian di sini adalah merupakan role model bagi teman-teman sepantaran kalian. Betul. Kalian adalah Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2024 tahun 2025. Tentunya di dalam forum genre ataupun Duta Genre, kalian tentunya akan membahas isu-isu mengenai keluarga. Karena pada Duta Genre tersebut juga terdapat salah satu Materi itu nggak sih? Setahu aku 8 substansi. 8 fungsi keluarga. Iya. Oke. Nah, pasti kalian kan sudah mempelajari. Menurut kalian, apa sih definisi dari keluarga itu? Jadi menurut aku keluarga itu sekumpulan orang yang tinggal bersama dan mereka saling memberikan kasih sayang. Dan mereka itu masih memiliki ikatan darah. Nah, dari aku sendiri, keluarga itu merupakan tempat atau orang yang menyayangi kita apa adanya tanpa memandang siapa kita, kemudian tempat kita berbagi kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan. Kemudian itu juga menurut aku keluarga itu tempat aku menjadi diri aku sendiri tanpa ada yang ngejudge. Betul. Dan tempat aku pulang. Betul. Betul. Oke, sedikit terharu Iya. mendapat jawaban dari Langsung mereka. ini ya Kak, kayak aduh tersentuh. Betul. Kayak keluarga adalah emang orang yang paling sebenarnya itu paling ngerti Betul. sama kita gitu. Sekarang masuk ke pertanyaan inti nggak apa-apa kali ya? Boleh. Oke, kalian ini kan Duta Genre dan udah tahu materi keluarga. Nah, menurut kalian fatherless itu apa sih? Oke, jadi fatherless itu adalah kondisi di mana seorang anak tumbuh tanpa figur seorang ayah yang berperan aktif dalam kehidupannya. Dan biasanya yang mengalami fatherless itu benar-benar mengalami kurangnya kasih sayang dari seorang ayah. Karena seorang ayah juga merupakan figur yang penting bagi anak-anaknya. Betul. Dan dia juga merupakan benar-benar Memiliki peran besar gitu Iya, ya? betul. Betul. Oke, berarti bisa aja nggak sih kalau sebenarnya tuh ayahnya mereka tuh ada, cuman mereka Nggak ada tuh perannya iya nggak ada gitu, perannya kayak- begitu. Kan sakit hati banget. Betul. ya Dulu tuh aku kira denger fatherless, aku kira kayak orang tuanya udah meninggal atau pergi gitu, ternyata bukan. Dan kayak ada sosoknya, namun tidak ada perannya. Iya. Nah, dari fatherless ini tentunya kalian pasti sering lah ya seliweran FYP ataupun apa di sosial media mengenai isu fatherless ini. Menurut kalian kenapa sih isu ini tuh beberapa belakangan ini tuh kayak sering banget dibahas di sekitar kita? Nah, karena pengalaman aku pribadi ya, biasanya banyak sekali anak-anak yang mengalami pergaulan bebas itu memang benar-benar mereka mengalami fatherless. Oke, kalau dari Kak Alif? Oke, jadi menurut aku karena fatherless ini sangat mempengaruhi atau berperan besar dalam tumbuh kembang anak dan kehidupan sosialnya gitu. Betul, apalagi aku tuh sering kayak udah nggak asing gitu ya. Biasanya anak kecil umur 4-5 tahun itu sudah diberi gadget oleh orang tuanya dan orang tuanya jadi nggak berperan gitu loh, ya nggak sih? Nah iya betul banget. Jadi tuh biasanya zaman sekarang orang tua itu berpikir kayak yang penting aku udah memberikan nafkah nih, Iya. anak-anak dikasih gadget Gadget juga bahagia dia gitu ya. gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh sebuah
Mereka tuh butuh sosok sama Iya. orang tua Iya. buat mereka hidup, buat Betul. kayak penunjuk jalannya gitu, Buat biar nggak salah interaksi arah. Iya. dan Betul. komunikasi. Dan itu tuh terlihatnya berjalan lancar ya, padahal sebenarnya terdapat skill-skill yang tidak berkembang kepada mereka seperti skill komunikasi, atau bisa saja mereka waktu gede malah jadi ansos, iya nggak sih? Gitu. Anti sosial, Betul. jadi kayak introvert gitu ya kan, Iya. malu kalau ketemu orang. Betul. Betul. Nah, jadi setelah kita sering nemuin fenomena-fenomena ini, menurut kalian apa sih dampak terbesar dari fatherless ini? Menurut aku dampak terbesarnya itu ketika mereka bertumbuh kembang. Jadi mereka ketika dewasa malah benar-benar yang udah tadi disebutin antisosial dan mereka susah untuk mengembangkan diri mereka ketika dewasa. Nah, kalau dari Olivia sendiri gimana nih, kayak dampak fatherless yang paling besar menurut kamu tuh apa? Nah, menurut aku sendiri, dampak fatherless ini terutama untuk anak perempuan ya, karena ayah itu kan biasanya disebut-sebut sebagai cinta pertama anak perempuannya. Nah, kalau seorang anak perempuan ini kehilangan sosok seorang ayah, itu rentan mengalami masalah kepercayaan diri, kemudian juga kesulitan membangun hubungan yang baik dengan sesama jenis, kemudian malah baru-baru ini atau seringnya itu anaknya ini malah mencari sosok ayah ini ke tempat yang salah gitu. Nanti kayak salah pasangan gitu ya kan? Iya. Jadinya malah pergaulan bebas gitu. Betul. Dan untuk laki-laki ini biasanya mengalami krisis identitas dan juga menjadi tidak percaya diri. Nah, krisis identitas ini bukan berarti seorang anak laki-laki ini berpakaian atau berperilaku seperti wanita, tapi lebih ke mereka ini jadi susah atau kesulitan menemukan jati diri dan peran mereka di kehidupan sosial gitu. Karena di rumah mereka belum mendapat identitasnya gitu ya. Betul. Berarti ya bisa disimpulkan teman-teman bahwa fatherless ini bukan masalah sepele ya. Dari mulainya sifat sosok ayah yang hilang, dari kemudian anak itu menjadi Kehilangan jati dirinya yang betul sebenarnya. sampai dari Jadi ke salah jalan. ansos, terus ke pergaulan bebas dan berakibat ke HIV/AIDS. Ya, Betul. Nah, menurut kalian, apakah fatherless ini hanya kehilangan sosok ayah secara fisik atau bisa juga menjadi kehilangan sosok ayah secara emosional juga? Nah, karena yang udah disebutin tadi waktu awal-awal, fatherless itu bukan berarti hanya kehilangan seorang ayah dalam bentuk fisik, tapi juga emosional. Karena biasanya kita masih dalam satu rumah, tapi peran ayah tuh benar-benar gak dirasa karena mereka kurang komunikasi, kurang interaksi, dan mereka merasa kurang adanya dukungan dari sosok seorang ayah. Kayak gitu. Nah, bener banget. Aku setuju sama apa yang kakak Bintang bilang terkait tadi fatherless. Oke, nah kalau tadi kan sudah dijelaskan ya, seperti yang anak umur 5 tahun sudah diberi gadget itu kan juga salah satu bentuk dari adanya fatherless ini ya. Nah aku sih sekarang pengen tanya, gimana sih cara, misalnya aku seorang fatherless ini ya, aku kehilangan sosok ayah, gimana sih cara aku bisa berkembang dengan baik? Jadi mungkin kamu bisa mencari membangun kepercayaan diri, kemudian mendapatkan dukungan dari emosional. Tentunya dukungan ini tuh gak cuma didapat dari ayah Iya. kan, tapi juga didapat dari ibu, teman-teman, atau anggota keluarga Intinya lainnya. keluarga ya. Iya. Kalau dari Alfira gimana? Jadi menurut aku, kalian tuh harus benar-benar berpikir positif gitu lah. Positive thinking gitu ya, Kak? Iya, Iya. betul. Karena walaupun kita fatherless, kalian juga bisa mencari sosok lain, yaitu dari keluarga. Karena Betul. keluarga juga benar-benar sayang kepada kalian gitu. Betul. Nah, kalau kalian ini ya sebagai duta genre, ketika melihat ada seseorang yang mungkin dia adalah pengidap fatherless, itu kalian gimana sih emosinya? Ya tentunya sebenarnya sedih banget sih Kak, karena aku ngerasa semua orang deserve disayangin sama keluarga mereka. Mereka tuh nggak deserve merasakan hal tersebut. Mereka itu berhak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Dan menurut aku ya itu sangat disayangkan banget. Betul. Kalau potensi mereka itu terbuang gara-gara mereka kurang percaya diri karena mereka kehilangan role model mereka, yaitu ayah mereka Ayah, sendiri. gitu ya. Gitu sih Kak. Nah, terus menurut kalian peran lingkungan keluarga kita, lingkungan orang-orang yang ada di sekitar kita, kayak ibu, kakak, adik, kakek, nenek, bude, pak de gitu, menurut kalian tuh berpengaruh nggak sih sama fatherless yang dialami sama anak tersebut? Menurut aku sih benar-benar berpengaruh ya, karena
peran dukungan mereka itu benar-benar berpengaruh dalam tumbuh kembang mereka. Sehingga kalau mereka mendapatkan dukungan dari anggota keluarga yang lain, pastinya sifat percaya diri mereka akan terus berkembang karena mereka mengalami juga kasih sayang walaupun bukan dari seorang ayah. Iya, betul banget. Jadi emang anak fatherless itu perlu banget dukungan emosional dari keluarga. Tadi di awal kan Alif sudah menyinggung nih ya, di zaman sekarang ini sudah banyak terjadi kasus fatherless ini ya. Nah, sekarang kalian sebagai sosok duta genre, kalau ketemu orang yang terkena fatherless, apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang ingin disampaikan adalah kamu itu nggak sendiri, banyak yang sayang sama kamu dan banyak yang mendukung kamu. Terus kalau dari Kak Alfira? Karena menurut aku juga kalian emang memiliki potensi walaupun kalian tidak memiliki peran seorang ayah. Karena ingat bahwa tidak hanya ayah yang perlu kita pikirkan atau kita banggakan, karena kita juga memiliki sosok seorang ibu dan keluarga yang lain untuk kita banggakan. Bisa berkembang juga kita ya. Betul. Oke, Intinya by the way, kita sebentar kayak aku mau. berharga gitu Iya, ya, betul, Kak, betul, buat betul, betul, siapapun. benar. Jadi jangan ngerasa insecure atau Betul. merasa minder ketika kalian kehilangan sosok seorang ayah, karena Betul. mungkin dari hal tersebut kalian akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Betul. Oke, by the way, aku sih pengen tanya, ini kan kalian duta genre nih, dan tentunya di zaman sekarang yang sudah berbeda dengan zaman dahulu, sekarang sudah terjadi banyak kasus fatherless. Gimana sih duta genre itu fenomena yang terjadi? Apakah sudah mengangkat tema ini untuk disosialisasikan? Karena menurut aku ini juga berhubungan dengan hubungan yang toksik, dengan tadi ya 8 fungsi keluarga itu gimana di duta genre? Biar kita semua tahu. Iya, benar banget. Jadi baru-baru ini Duta Genre juga sedang mengangkat isu fatherless ini supaya masyarakat sekitar tuh Peduli. Iya, peduli tentang pentingnya peran ayah dalam keluarga agar anak-anak mereka itu berkembang dengan baik tanpa merasa minder Begitu. seperti itu. Nah, kalau boleh dari Anda ini, kalian tuh sebenarnya tuh mengharapkan sosok ayah yang seperti apa sih? Kayak seperti mungkin yang baik atau yang bagaimana, entah di kehidupan yang sekarang ataupun di kehidupan kalian yang akan datang. Karena kita kan tentunya besok akan menikah, akan memiliki keluarga. Nah, sosok ayah dari anak-anak kalian yang kalian inginkan tuh kayak apa sih? Pastinya yang selalu memberi dukungan, kasih sayang cukup juga buat anak-anak. Karena menurut aku ketika kalian belum siap untuk menikah, kalian harus benar-benar menggali diri kalian. Kalian tuh udah merasa mampu buat jadi seorang ayah atau belum, karena kayak gitu tuh benar-benar berpengaruh buat anak-anaknya. Oke, masih berkaitan dengan usia menikah, kira-kira apa aja sih faktor dari fatherless ini? Oke, jadi faktor fatherless ini bisa jadi karena kayak yang pertama tadi kan orang tua yang bodo amat tentang anaknya. Kayak mungkin mereka itu merasa kayak aku cukup nih menafkahi anak aku, mereka bisa berkembang sendiri. Padahal kan yang aslinya itu nggak begitu. Anak-anak itu juga butuh peran atau dukungan dari seorang ayah secara fisik dan emosional begitu. Nah, jawabannya sangat luar biasa ya, Kak. Kemudian kita akan membahas mengenai pembahasan yang terakhir, yakni menurut kalian bagaimana sih kalian dapat menciptakan sosok ayah yang kalian idam-idamkan ataupun yang kalian inginkan, supaya di masa yang akan datang generasi-generasi emas kita tidak akan mengalami hal-hal yang menyakitkan seperti itu, kayak fatherless gitu ya, Kak. Terus keluarganya bisa Ya, cemara, bisa cemara, gitu ya. bahagia, pokoknya kayak happy terus lah ya, Kak. Jadi Betul. kita mengurangi fatherless itu, Betul. kalian mau bagaimana? Apakah mungkin dari usia pernikahan itu Betul, atau atau dari cara kita memilih suaminya gitu betul. ya, Kak. Oke. Gimana tuh? Jadi kalau menurut aku pribadi ya, kita kan sebagai duta genre itu dapat mengedukasi para remaja yang pastinya kita dapat mengedukasi mengenai usia pernikahan. Betul Sehingga sekali. mereka itu bisa berpikir kalau kita tuh harus benar-benar dapat kayak siap gitu sebagai sosok Pokoknya siap dulu ya, Kak. Secara mental dan Iya. fisik itu juga. Ingat ya guys, untuk laki-laki 25 tahun, Oh iya, ini perempuan juga ya, karena 21. dari usia pernikahan juga ini bisa mengakibatkan adanya fatherless ini ya. Betul, kurangnya kesiapan mental seorang Betul. ayah. Kesiapan Sehingga mental, berdampak- kesiapan ekonomi juga. Betul banget, ya.
Oke. Ekonomi juga sangat berpengaruh bagi Iya. kehidupan seorang anak. Betul. Apalagi kalau punya tagihan gitu nanti bisa kayak ribut-ribut. Aduh, normal. Pusing ya kan, keluarganya ribut. Betul. Aduh, cobain nanti kita nambah kasus fatherless Anaknya lagi. jadi yang itu. Betul. Sebelum masuk ke bagian penutup, kita bisa melihat ya dari mereka. Ini kan Kak Alif udah pernah podcast nggak sih dulu? Waktu itu udah pernah sih kak. Iya, nah sekarang ini ada Kak Alfira. Sosok baru guys. Betul, ada Alfira yang masuk baru. Teman-teman bisa stalking akun IG-nya yang mana nanti Kak Alfira ini sering membagikan informasi-informasi positif nggak sih? Iya, betul. Terus juga lewat konten-konten karena beliau ini juga termasuk ke dalam bagian ekstrakurikuler PIK Remaja Gracia yang dimana itu berfokus kepada konseling terhadap sesama Gracia. Betul. Nah, kesimpulan podcast kali ini adalah ternyata bahwa fatherless ini bukan hal yang sepele begitu ya. Harus kita angkat isu itu, harus kita sosialisasikan kepada masyarakat luas agar mereka itu bisa lebih peduli dan juga awareness gitu ya terhadap kasus ini ya. Nah, kalau dari kalian ada kesimpulan lagi nggak? Kalau menurut aku cukup sih. Cukup. Kalau dari aku itu mungkin izin nambahkan Iya, ya boleh, Kak. boleh. Mungkin di sini yang kalau bagi kalian menonton ada sosok-sosok yang mungkin kehilangan sosok ayahnya dalam hidupnya. Untuk kalian tolong tetap semangat dan jangan menyerah Dari gitu atau ya. pantang menyerah. Aku yakin kalian pasti punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang dapat kalian buktikan ke ayah kayak aku tanpa sosok ayah juga bisa berkembang kok. Kalian pasti kuat, kalian pasti bisa. Dan ingat juga untuk selalu menjaga integritas kalian sehingga kita semua tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif ya, seperti adanya tadi bisa telah dibahas ya, Pergaulan pergaulan bebas, HIV/AIDS. dan bisa ke narkoba juga. Betul. Oke. Jadi jangan salah pasangan juga ya guys. Jangan salah kalian. pasangan. Oke, mungkin podcast sore kali ini sudah cukup ya. Kami selaku host mengucapkan terima kasih Terima kasih guys. telah menyaksikan podcast Ngopi Main dan juga tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.